Ya Allah, sudah banyak adzan berhenti berkumandang di Gaza akibat Israel serang banyak masjid, tapi lihatlah AS-4B pedih tiba untuk ISR-4L. Baru dua ini dikabarkan jika banyak sekali pasukan Israel yang jumlahnya hingga ribuan mendapatkan bencana dan penyakit yang tidak disangka sebelumnya akan terjadi. Hal ini menyerang para tentara Israel setelah mereka juga telah menghancurkan banyak sekali masjid di Gaza dan membuat Palestina tak mendengar banyak adzan berkumandang. Dalam serangkaian serangan di Gaza, tentara Israel menghancurkan puluhan masjid, termasuk Masjid Al-Omari yang ikonik dan terkenal karena signifikansi historis dan arkeologisnya. Kehancuran tersebut membuat warga Palestina, baik di Gaza maupun di diaspora, berduka atas hilangnya masjid dengan warisan unik tersebut. Sejak 7 Oktober, pasukan Israel telah menghancurkan seluruh atau sebagian lebih dari 300 masjid dan 3 gereja. Sebagai konsekuensinya, lingkungan yang terkena dampak kini kehilangan penanda waktu salat, kehilangan suara azan yang menggugah jiwa yang pernah bergema di seluruh kota. Kami tidak lagi mendengar adzan di lingkungan kami karena kehancuran total di wilayah timur kota, termasuk masjid, ujar Khalid Abu Jame, warga berusia 25 tahun di kota selatan Han Younis. Warga di sini kini mengumandangkan azan melalui ponsel mereka. Perang ini tidak seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Masjid, simbol iman kita, menjadi sasaran tanpa pandang bulu, ungkap dia. Berkaca pada kenangan berharga yang terkait dengan Masjid Al-Omari, Jame menekankan peran sentralnya dalam kehidupan sehari-hari. Kami memiliki kenangan indah tentang masjid ini. Kami biasa salat di sana setiap hari, melaksanakan salat Ramadan dan Idul Fitri, membaca Al-Quran, dan bertemu sebagai teman, upapar dia kepada MEE. Jantung komunitas Jame menunjukkan masjid telah tertanam kuat dalam kehidupan mereka sejak masa kanak-kanak. Azan berfungsi sebagai bangun pagi mereka dan masjid berdiri sebagai penanda petunjuk bagi siapapun yang mencari rumahnya, ungkap dia. Ini lebih dari sekedar bangunan, itu mewakili jantung komunitas, kepapar dia. Jame menekankan, membangun kembali lingkungan mereka terkait erat dengan membangun kembali masjid-masjid karena tempat-tempat tersebut bukanlah pertimbangan sekunder melainkan landasan utama kehidupan mereka. Masjid Agung Omari didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Omar bin Al-Khattab. Dulunya merupakan kuil Romawi dan kemudian menjadi gereja, bangunan ini menjadi masjid terbesar setelah penaklukan Islam. Terletak di kota tua Gaza, dekat Palestine Square, luasnya 4.100 meter persegi, dengan halaman seluas 1.190 meter persegi yang dapat menampung lebih dari 3.000 jemaah. Saya tidak pernah berpikir perang ini akan menghancurkan masjid-masjid, keluh Saeed Labad, penduduk asli Gaza. Pria berusia 45 tahun itu kini tinggal di Turki, namun keluarganya tinggal di dekat Masjid Al-Omari di Shujaya, kota Gaza. Saya menghadiri setiap salat di sana. Ini adalah tempat kuno yang sangat disayangi anak-anak saya. Saya bertanya-tanya mengapa masjid itu dihancurkan, apakah masjid tersebut mengancam para penjajah, ujar dia. Masjid-masjid ini menyimpan kenangan kita, terutama selama bulan Ramadan. Perang ini melenyapkan segalanya. Saya berharap Gaza akan dibangun kembali setelah perang, sehingga saya dapat menghidupkan kembali momen-momen indah ini dan mengunjungi kembali tempat-tempat ini bersama keluarga saya, ungkap dia. Penargetan yang terus-menerus terhadap masjid-masjid di Gaza telah membuat banyak warga Palestina percaya bahwa mereka tidak aman bahkan saat salat. Meskipun ada ketakutan, sejumlah besar orang menolak berhenti mengunjungi masjid,
dan menyatakan ketangguhannya terhadap serangan tersebut. Saya tidak akan ragu untuk pergi ke masjid. Jika saya meninggal di sana, itu adalah akhir yang indah dalam hidup saya, ungkap Khalid Islim, 30, dari Han Younis, menegaskan. Masjid-masjid tidak menimbulkan bahaya. Kami akan membangunnya kembali, mengumandangkan azan di tengah reruntuhan. Adegan Al-Quran yang dirobek dan dibakar di bawah puing-puing sangat menyakitkan, mencerminkan ketidakadilan yang dihadapi Gaza, kepapar dia. Kementerian Pariwisata dan Purbakala mengutuk penghancuran Masjid Omari sebagai bagian dari rencana Israel menghapus warisan Palestina. Dikatakan tindakan tersebut melanggar perjanjian internasional, termasuk Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Kekayaan Budaya. Pasukan Israel mulai tak berkutik. Sangat sulit menghabisi para anggota Hamas membuat pemerintahan Zionis murka dengan menyerang sipil Gaza dan merusak tempat ibadah. Yang dapat merusak tempat ibadah yang terbaru Masjid Omar sangat bersejarah dihancurkan oleh Israel. Hal lakat ini telah dilakukan Zionis dan menimbulkan kemarahan, serta membuat banyak tentara muda Israel yang mati, banyak dari pasukan cadangan, dan yang masih belia harus menjadi korban dalam pertempuran yang sangat merugikan Israel ini. Di sisi lain, Israel mengebom Masjid Omari abad pertengahan di Gaza, menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersejarah tersebut. Itu Masjid ke-104 yang dihancurkan Zionis sejak Perang 7 Oktober. Ulah Israel memetik kemarahan dan kesedihan penduduk Gaza pada hari Jumat. Mereka mengecam Israel yang sudah menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersejarah tersebut. Rekaman dan gambar yang diposting di media sosial pada hari Jumat menunjukkan Masjid Agung Omari yang terbesar dan tertua di kota Gaza hancur menjadi puing-puing. Mereka menunjukkan dinding dan atap masjid yang runtuh dan serta retakan besar di bagian bawah menara batu. Hanya menara yang tampak utuh dan sekelilingnya hancur. Situs tersebut telah menjadi situs suci umat Kristiani dan Islam setidaknya sejak abad ke-5. Kejahatan yang menargetkan dan menghancurkan situs arkeologi harus mendorong dunia dan UNESCO mengambil tindakan untuk melestarikan warisan peradaban dan budaya yang besar ini, kata Kementerian Pariwisata dan Purbakala Gaza.